Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir bertemu di sore hari ini di cuaca yang sangat syahdu, yang artinya paling enak buat selimut, ya, tapi mau memberikan sesuatu atau mungkin makan mie rebus ya, ya pakai telur ya, harus jelas pakai telur bagi mereka yang panas banget. Bagaimana kabarnya semuanya baik? Hari ini mungkin saya mau meneruskan materi di minggu lalu. Minggu lalu kan saya sudah membagikan kepada teman-teman PowerPoint. Saya yakin teman-teman sudah baca semuanya. Judul PowerPoint apa kemarin? Nah, pada minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai apa sih sejarah antropologi. Betul ya? Teman-teman siapa aja, mulai dari siapa ayo? Herodotus. Herodotus itu adalah filsuf dari Yunani. Sampai yang terakhir itu ada apa namanya? Ada siapa? Yang terakhir? Clippertus. Ada Margaret Mead, ada Franz Boas, ada siapa lagi? L.H. Morgan, Louis siapa? Ya, Henry Morgan, Louis Henry Morgan. Itu mulai dari ada Herodotus, lalu ada apa namanya? Siapa? Kalau urutannya terakhir Taylor, Morgan, ya itu intinya adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu antropologi. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai pokok pikiran antropologi itu apa. Jadi meneruskan dari pertemuan minggu lalu. Jadi ada beberapa pokok di dalam ilmu antropologi. Oke, yang pertama dari pokok-pokok antropologi, pokok-pokok pikiran antropologi itu ada apa? Relativisme budaya. Jadi apa sih yang disebut dengan relativisme budaya itu? Relativisme budaya. Oke, relativisme budaya. Jadi pemikiran ini pada dasarnya itu diinisiasi oleh satu tokoh dari Amerika, yang termasuk tokoh-tokoh tadi yang teman-teman sebutkan. Siapa namanya? Jadi relativisme budaya ini diinisiasi oleh tokoh yang bernama Franz Boas. Franz Boas itu adalah tokoh dari Amerika Serikat yang menginisiasi pemikiran ini. Sebelum eranya Franz Boas, mulai dari Herodotus tadi, lalu ada L.H. Morgan, ada Ibu Taylor, mereka kebanyakan menafsirkan masyarakat itu dari sudut pandang dirinya sendiri. Saya ini ibaratnya saya meneliti tentang masyarakat desa Karangkidung misalnya. Maka saya menafsirkan masyarakat desa Karangkidung
dari sudut pandang saya. Nah itu eranya sebelum Franz Boas. Meskipun pada saat Franz Boas dia tetap masih ada sedikit pemahaman tersebut, cuma Franz Boas akhirnya malah mengenalkan paham baru bahwa budaya itu idealnya harus dipahami dari sudut pandang si pelaku budaya itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menafsirkan budaya orang lain dari sudut pandang kita. Kenapa kok tidak bisa? Ada yang mau menyampaikan? Kenapa alasannya? Kenapa? Maksudnya kenapa kita tidak disarankan untuk menafsirkan budaya orang lain dari sudut pandang budaya kita? Karena ada yang mau menyampaikan? Karena tidak relevan. Oke, ada yang lain? Karena apa? Salah paham. Takut ada kesalahpahaman. Ya, jadi memang betul tidak relevan. Takut ada kesalahpahaman itu mungkin beberapa alasan utama. Jadi kenapa kita tidak boleh menafsirkan budaya orang lain dari sudut pandang kita? Biasnya akan sangat kuat. Makanya penelitian-penelitian yang awal-awal muncul berbagai konsep yang sangat tidak etis, kayak manusia ini tidak beradab, manusia primitif. Gimana kalau kita bilang manusia primitif itu kan konotasinya negatif ya. Mereka belum berpendidikan, mereka belum apa. Padahal itu dari sudut pandang dirinya, dari sudut pandang mereka. Kenapa kok kita tidak boleh? Karena biasnya akan sangat kuat. Makanya karya-karya antropologi pada masa-masa awal itu sangat apa ya? Bisa dikatakan sangat sukaku peneliti. Apa sih peneliti itu sendiri? Itu yang membedakan. Nah oleh karena itu menurut Franz Boas, kalau kita mau meneliti budaya orang lain, ya harus disudut pandangkan oleh orang lain itu, bukan oleh kita sebagai peneliti. Nah kalau kita sebagai peneliti kan pasti punya sudut pandang yang berbeda ya. Misal teman-teman lagi meneliti suatu masyarakat, kok tiba-tiba ada tradisi bahwa masyarakat itu punya kebiasaan menaruh sesajian bunga di bawah pohon. Teman-teman nggak nanya kepada si orang yang di bawah pohon sambil geleng-geleng tadi, mungkin teman-teman akan menafsirkan bahwa masyarakat di desa ini masih menganut kepercayaan yang menyembah setan, atau mungkin melenceng dari ajaran Islam. Padahal kita belum tanya, kita hanya melihat saja bahwa dia ada di bawah pohon, dia sambil menggeleng-gelengkan kepala, sambil menghidupkan kemenyan, sambil ada bunga-bunganya, terus kita tafsirkan seperti itu. Bias kan? Belum tentu benar. Ya siapa tahu orang ini bukan menyembah pohon, tetapi apa? Mungkin menghilangkan serangga, mungkin bakar kemenyan misalnya saja kan. Ya nggak ada yang tahu kan seperti itu. Jadi, nah oleh karena itu menurut Franz Boas kita harus melihat sudut pandangnya bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang si pelaku budaya itu. Nah oleh karena itu Franz Boas ini menjadi salah satu penggak utama dalam membentuk pola pikir antropologi yang baru, antropologi yang kekinian. Nah oleh karena itu dari pokok pikiran antropologi, etnosentrisme dan universalisme. Jadi antropologi itu melihat bahaya etnosentris. Jadi kalau pemahamannya tidak relatif, maka akan memunculkan pemahaman yang lain, yaitu adalah etnosentrisme namanya. Etnosentrisme itu apa? Etnosentrisme itu adalah paham yang menganggap suku, budayanya, kelompoknya, etnisnya itu yang paling baik dibandingkan dengan etnis lain. Makanya contoh karya dari E.B. Taylor, Helga Morgan, mereka beranggapan evolusi paling tinggi di dalam kehidupan manusia adalah ketika orang di dunia itu sama dengan orang Eropa. Bayangkan, ini adalah salah satu pandangan etnosentrisme. Bagaimana mungkin misalnya saja orang di Papua harus distandarisasi dari sudut pandang standar orang Eropa? Beda sekali. Kenapa kok beda sekali? Bukan karena masalah intelektualitasnya, tetapi apa? Kondisi geografisnya berbeda. Kondisi geografis berbeda akhirnya menimbulkan pemaknaan yang berbeda, menciptakan kebudayaan yang berbeda.
Di Eropa ada musim salju, di Papua tidak ada, misalnya saja. Sehingga kebudayaan orang Eropa akan berbeda dengan kebudayaan orang Papua. Sebaliknya antropologi ini lebih mempertimbangkan universalisme, yaitu gagasan bahwa ada aspek-aspek yang sifatnya universal di dalam kebudayaan. Kalau teman-teman mungkin di awal ingat ada 7 unsur universal yang pasti ada di dalam kebudayaan. Ada yang masih ingat? Enggak. Oke. Oke, kita bahas. Ada 7 unsur universal budaya. Saya kasih dulu ya. 1, agama misalnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agama itu adalah salah satu unsur universal di dalam budaya. Setiap masyarakat di dunia ya, bukan di planet Mars ya, di dunia yang hidup, yang hidup lah pasti punya sistem kepercayaan. Kalau pertanyaannya, kalau yang ateis gimana Pak? Ateis itu sistem kepercayaan. Karena dia percaya tidak ada Tuhan, berarti kan ada sistem kepercayaan. Sehingga seluruh manusia pasti mengembangkan pola kepercayaan yang khas di dalam komunitasnya. Kita sebagai Islam, pakem, ada Tuhan kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Nabi, ada 25 Nabi, Rasul seperti itu. Kita paham betul. Kita punya peribadatan, ada ibadah apa? Sholat, puasa, haji, semuanya tertata. Tapi juga ada kepercayaan sifatnya lokal. Ada yang Sunda Wiwitan, Kejawen, Parmalim, apalagi Marapu, banyak sekali teman-teman. Cek saja di Nusantara itu mungkin jari teman-teman nggak cukup untuk menghitung sistem kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Makanya orang punya pemahaman yang berbeda-beda tentang entitas yang disakralkan, entitas yang dimahaagungkan itu berbeda-beda. Kita punya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kita nyebutnya apa ya? Ya sebagai junjungan kita, sebagai yang kita sembah, sebagai entitas yang memang maha segalanya, tidak ada yang bisa melebihi itu. Kita sepakat itu ya. Ada juga mungkin umat lain atau mungkin penganut lain yang menganggap entitas lain, ada yang nyembah gunung, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon, sungai, matahari, sapi, iya benar. Gak bilang baju mungkin terlalu nggak ada. Ya seperti itulah. Jadi pemahaman orang tentang yang sakral itu berbeda-beda. Ya nggak, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, kenapa negara itu atau kenegaraan itu tidak termasuk ke dalam unsur universal budaya? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya, teman-teman. Jadi tepuk tangan untuk teman kita. Kenapa suatu negara tidak menjadi salah satu unsur dalam budaya? Kenapa? Karena negara itu merupakan akibat dari budaya, bukan dari budaya itu sendiri. Unsur universal budaya adalah unsur yang selalu ada dalam setiap peradaban atau kebudayaan manusia. Unsur budaya itu berarti unsur yang mendukung manusia untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Manusia mengembangkan kesenian, manusia mengembangkan teknologi, manusia mengembangkan agama. Negara ini adalah akibat dari sebuah peradaban majunya budaya. Tidak semua komunitas mengembangkan negara. Ya, tidak semua komunitas mengembangkan negara. Biasanya negara ini terdiri dari berbagai komunitas yang menyatukan diri. Oleh karena itu bukan merupakan unsur universal. Tetapi negara memang ada sebagai salah satu dampak atau akibat dari majunya sebuah peradaban budaya. Zaman megalitik dulu kan nggak ada negara ya. Bumi itu nggak terkotak-kotak kan. Bumi itu kan milik bersama.
Orang di pojokan Afrika Selatan sana bisa ngambil jambu di Papua zaman megalitik dulu. Karena apa? Karena tidak ada batas. Sekarang kita mau ke Malaysia, kita kan harus mengurus perizinan, harus ada paspor. Ini terjadi karena apa? Karena dulu secara sifat manusia mulai berkembang, sehingga manusia itu pada dasarnya ingin mengamankan sumber daya mereka miliki. Orang zaman dulu kan hidupnya nomaden ya. Nah, karena ya lebih berpindah-pindah menyesuaikan apa? Sumber daya yang ada. Oh, begitu teman-teman semuanya? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oh iya, terima kasih ya. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya? Saya rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Kesimpulannya dari mata kuliah ini bahwa memang kalau kita belajar antropologi, kita harus menaruh perhatian lebih pada berbagai aspek di dalam manusia. Seperti itu. Nah, tadi pemikiran salah satu pemikiran antropologi adalah holisme atau holistik, di mana kita harus melihat manusia secara keseluruhan. Dan paham-paham yang lain dalam pokok pikiran antropologi itu juga harus kita pahami untuk melihat atau mengkaji ilmu ini secara lebih komprehensif lah. Mungkin begitu pertemuan pada hari ini.